Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviansari, NPM 20144600349. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Riambodo, NPM 20144600350. Perkenalkan, nama saya Putri Mahardika, NPM 20144600351. Nama saya Bintang Mulia Husna dengan NPM 20144600352. Nama Yusliatin Afisa, NPM 20144600355. Nama saya Salis Astuniksi dengan NPM 20144600356. Perkenalkan, nama saya Putri Nasta Eka Octavia, NPM 20144600357. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Buamona, NPM 20144600359. Di sini nama saya Mersiara Sedik, NPM 20144600360. Pengertian bunyi. Bunyi merupakan sesuatu getaran pada benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Disebabkan karena bunyi dan disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi yang merambat melalui benda perantara. Di dalam suatu ruang hampa yang terdapat suatu bunyi tidak dapat merambat disebabkan dalam ruang hampa tidak terdapat medium atau perantara berupa udara. Jadi, suatu bunyi yang merambat melalui tiga perantara atau medium, yaitu medium zat padat, medium zat cair, dan medium zat gas atau udara. Syarat terjadinya bunyi. Bunyi dapat terjadi jika memenuhi tiga syarat, diantaranya yang pertama, harus terdapat sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, di dalam suatu ruangan harus terdapat medium, zat perantara yang menghantarkan bunyi. Dan juga yang ketiga, harus ada penerima atau telinga pendengar. Cara menghasilkan bunyi. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dan caranya. Yang pertama, harmonika. Bunyi dihasilkan dengan cara ditiup. Kedua, gitar. Bunyi dihasilkan dengan memetik senarnya. Ketiga, bass. Bunyi dihasilkan dengan memetik senarnya. Keempat, seruling. Bunyi dihasilkan dengan cara ditiup. Kelima, kecapi. Bunyi dihasilkan dengan cara memetik senarnya. Keenam, biola. Bunyi dihasilkan dengan menggesek senarnya. Ketujuh, drum. Bunyi dihasilkan dengan cara dipukul. Nomor 8, keyboard. Bunyi dihasilkan dengan sumber energi listrik. Yang kesembilan, terompet. Bunyi dihasilkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena pengaruh bunyi. Jadi, dua buah benda yang bergesekan atau bertabrakan dan menghasilkan suara yang dapat didengar disebut dengan energi bunyi. Selanjutnya, contoh sumber energi bunyi. Yang pertama, alat musik. Setiap alat musik memiliki resonator, yaitu ruang udara yang berfungsi untuk dapat memperkuat bunyi, misalnya pada alat musik gitar atau biola. Yang kedua, pita suara. Manusia memiliki sumber energi alami, yaitu pita suara, yang bisa menghasilkan bunyi saat kita berbicara, bernyanyi, dan sebagainya. Yang ketiga, suara motor. Ketika ada motor yang berjalan dari dua arah yang berlawanan, lantas motor tersebut bertabrakan, hasilnya akan ada suara yang bisa didengar saat terjadi tabrakan atau benturan motor. Materi selanjutnya yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Berikut ini macam-macam sumber bunyi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ditiup. Contohnya yaitu seruling, trompet, dan harmonika. Cara kerjanya yaitu dengan meniup seruling, kemudian menggetarkan udara pada rongga seruling, dan getaran tersebut akan menghasilkan bunyi.
Kemudian yang kedua yaitu dipetik, contohnya yaitu kecapi, gitar, ukulele, harpa, dan sasando. Cara kerjanya yaitu dengan cara gitar dipetik sehingga senar gitar tersebut akan bergetar dan getaran itu akan menghasilkan suatu bunyi. Yang ketiga yaitu dipukul, contohnya tifa, gendang, gamelan, kenong, dan kulintang. Cara kerjanya yaitu dengan memukul permukaan kulit gendang sehingga menimbulkan getaran dan getaran tersebut akan menghasilkan suatu bunyi. Yang keempat yaitu digetarkan, contohnya yaitu angklung. Cara kerjanya angklung itu digetarkan sehingga getaran tersebut menimbulkan suara atau bunyi. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu digesek, contohnya biola, harpa, dan rekap. Cara kerjanya dengan biola tersebut digesek sehingga menimbulkan getaran pada senar biola dan getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Kita akan membacakan tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya alat musik yang dimainkan dan radio yang dinyalakan. Yang kedua, ada media penghantar. Media penghantar ini adalah zat, cair, benda padat, dan udara. Yang ketiga, ada pendengar. Pendengar ini adalah telinga manusia. Gelombang perambatan bunyi arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya hambatan atau di ruang hampa. Perambatan bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Nah, kecepatan bunyi ini disebut cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis dan suhu. Contoh-contoh perambatan bunyi. Yang pertama adalah media udara. Contohnya, semua suara terdengar saat berbicara. Kita bisa mendengar seseorang yang memanggil kita. Bunyi lonceng yang dipukul bisa terdengar di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, media zat cair. Contohnya suara lumba-lumba yang tertangkap pada kapal selam. Yang kedua, melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke dalam ember berisi air lalu ember dipukul dengan batu. Suara air yang terdengar saat kita berenang. Media benda padat. Ketika kita menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak puluhan kilometer akan terdengar cukup jelas. Lalu dari suara mainan, telepon, kaleng, dan benang. Benda padat dan benda cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara karena partikel zat padat dan cair lebih rapat dari susunan partikel. Yang pertama, saya akan membahas tentang pantulan bunyi. Pantulan bunyi adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat gelombang bunyi menabrak suatu bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan kembali oleh bidang pantul. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada berat menangkap suatu permukaan. Adapun macam-macam pantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gempa. Macam-macam bunyi pantul yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan pantul sangat dekat. Ini menyebabkan setelah waktu yang dibutuhkan oleh bunyi pantul itu kembali berlangsung sangat singkat. Contohnya yaitu ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi, maka suaranya akan terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung atau kedap. Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi
bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang ketiga, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena sumber bunyi dengan bidang pantul sangat jauh. Fenomena gema ini dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan berapa jarak bunyi lereng sebuah bukit yang berada di depan kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah penyerapan gelombang bunyi oleh permukaan tertentu di mana energi gelombang diserap dan diubah menjadi panas dan gelombang merambat melalui pengampatan dan pelonggaran bunyi. Penyerapan bunyi dapat dimanfaatkan untuk membatas ruangan agar bunyi bising tidak menyebar.
seismograf. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Namun bunyi ini bisa didengar oleh hewan seperti anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ini dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG, mendiagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik, dan digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Akan menjelaskan berbagai macam sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses dari terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan. Yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berada kerapatannya. Yang keenam yaitu cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Yang kedelapan yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan hilang. Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat matanya dengan panjang gelombang sekitar 150 sampai 750. Pemantulan adalah kembalinya ke arah cahaya dan ke arah asalnya setelah menembus suatu penghalang. Pemantulan cahaya adalah proses terpancar kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya dengan rumus I sama dengan R. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur adalah cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka berkas cahaya yang jatuh pada titik sudut datang yang sama karena arah garis normal semuanya sama, dan semua berkas cahaya pantulan dengan sudut yang sama pula. Contohnya seperti cermin datar dan air yang tenang disinari oleh sinar matahari dapat dipantulkan ke dalam arah yang sama. Hukum pemantulan cahaya Sitnelius. Sinar datang dari garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiasakan menjauhi garis normal. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka maksimal akan dibiasakan mendekati garis normal. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Pemantulan bawah adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak kerata. Macam-macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Ada pemutaran dengan besaran bayangan sama dengan asli dan tegak lurus. Bayangan di cermin datar bersifat sama besar
Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.